Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelas Saifuddin. Beberapa akademisi, guru, dosen masih meragukan bahkan cenderung skeptis mengenai apakah Google Classroom dapat digunakan untuk melaksanakan ujian online. Hal ini dapat dimaklumi sebab adanya kekhawatiran akan kemungkinan mahasiswa untuk saling bekerja sama atau nyontek selama melaksanakan ujian, sebab ujian itu dilaksanakan dari tempat yang bukan di dalam kelas, mungkin di rumah atau di tempat mahasiswa atau siswa tersebut berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman dan tips bagaimana saya menggunakan Google Classroom dengan meminimalisir peluang siswa atau mahasiswa untuk bekerja sama atau nyontek selama melaksanakan ujian. Selamat mengikuti. Di akun Google ini tentu saja kita memilih menu Google Classroom seperti ini. Misalnya saya akan melakukan ujian pada salah satu kelas saya. Yang ini saya membuka kartu dari kelas tersebut. Sebelum kita melakukan ujian, yang perlu kita siapkan dan pastikan adalah kita minimal punya 2 paket soal, ya. Mengapa? Sebab kita ingin membuat ujian di mana pesertanya akan mendapatkan soal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Maksudnya ini supaya meminimalisir kemungkinan mahasiswa saling bekerja sama menyelesaikan soal tersebut. Jadi walaupun mereka duduk berdekatan, tetapi mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain kemungkinan akan mendapatkan soal yang berbeda. Ya, tentu saja kedua soal itu memiliki tingkat kesulitan yang sama yang sudah kita tentukan. Ya, ada tips yang biasa saya gunakan adalah soal yang saya buat itu persis sama antara paket satu dengan paket yang lain. Yang saya bedakan adalah urutan nomor soal-soal yang bersangkutan. Jadi ini juga menjadi pembatas atau penghalang bagi mahasiswa untuk saling bekerja sama, karena soal tersebut akan muncul secara acak di komputer atau di handphone mereka, ya. Nah, selanjutnya di kelas, kita kembali ke kelas ini. Di kelas ini ada menu atau tab classwork atau pekerjaan kelas. Kita tekan, kemudian di dalamnya ada menu atau tombol create. Kita tekan lalu pilih quiz assignment, ya, seperti ini. Nah, terbuka semacam ini, ya. Isikan pada bagian title ini sesuai kebutuhan, misalnya nama ujian atau apapun yang kita anggap penting, ya. Misalnya saya isi soal A latihan ujian. Oke. Di bagian instruksi ini pilihan boleh diisi boleh tidak, tetapi biasanya saya mengisi adalah petunjuk atau cara menyelesaikan soal. Misalnya kalau soalnya pilihan ganda, kalau soalnya esai, kalau soalnya menjodohkan, dan seterusnya. Pada bagian poin yang ini kita isikan skor maksimal dari ujian tersebut, yang tentunya skornya tadi skor maksimal ini sudah kita hitung sebelumnya dari semua pertanyaan yang kita berikan. Kemudian misalnya 100, ya. Kemudian pada bagian due date ini kita isikan batas akhir atau tenggat waktu penyelesaian ujian.
Bagian ini bisa kita abaikan jika pada file quiz yang kita telah buat sebelumnya sudah kita atur. Mengenai hal ini bisa kita lihat atau bisa Bapak Ibu lihat di video saya yang lain. Selanjutnya pada bagian topik ini bisa kita isi dengan tag atau kode tentang kegiatan atau aktivitas di kelas ini, ya. Misalnya kita tulis topiknya ujian. Oke. Selanjutnya blank quiz yang terlihat seperti ini bisa kita hilangkan saja sebab quiznya akan kita ganti dengan file quiz yang telah kita buat. Oke, selanjutnya sampai sini kita sudah selesai bagian pendahuluan, bagian awal. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe di channel Kelas Saifuddin ini dengan cara mengklik tombol ini, kemudian tekan loncengnya untuk mendapatkan update dari video-video terbaru yang akan kami upload. Kemudian di like dan di share kepada teman-teman lain. Terima kasih. Berikutnya adalah kita akan mengisi pertanyaan dari file quiz yang telah kita buat. Dengan cara mengklik icon Google Drive ini, lalu memilih file quiz yang telah kita buat. Ya, misalnya saya telah membuat beberapa soal. Ya, ada 2 soal, soal A dan soal B. Ya, pada kesempatan ini saya memilih, untuk kesempatan pertama ini saya memilih soal A. Kemudian kita klik pilihan ini. Ya, selanjutnya soal kita telah tampil di halaman tentang quiz ini yang akan kita berikan. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah bagian yang menentukan ya apakah bagaimana soal ini kita akan distribusi kepada mahasiswa yang berbeda. Adalah caranya dengan melalui menu All Students ini dengan cara men-uncheck pilihan All Students sehingga semua pilihan untuk setiap mahasiswa menjadi kosong dulu, ya. Nah, untuk soal bagian A ini kita tinggal memilih mahasiswa siapa yang akan mendapatkan soal ini, ya. Misalnya untuk contoh ini saya memilih setengah dari peserta kelas ini, kuliah ini untuk mendapatkan soal A, ya. Seperti ini misalnya, ya. Atau bagaimanapun cara Bapak Ibu menentukan siapa yang mendapatkan soal A ini, bisa berdasarkan nomor stambuk, yang genap, yang ganjil, bisa berdasarkan urutan atau kriteria lain. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nama-nama di dalam Google Class ini disusun berdasarkan urutan abjad, ya. Jadi pertimbangannya dikembalikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Setelah selesai, maka yang kita lakukan terakhir adalah menekan tombol assign ini jika ujian tersebut akan segera ditayangkan. Jadi tombol ini ada 3 pilihan, ada assign, schedule, dan save draft. Ya, assign kalau soal ini ingin langsung kita tayangkan, sedangkan kalau schedule adalah kalau kita ingin menjadwal soal ini akan tayang kapan, tanggal berapa, jam berapa. Sedangkan save draft kalau kita ingin menyimpan ujian ini untuk kita edit di kesempatan berikutnya. Nah, misalnya saya akan menjadwal ujian ini seperti ini, ya. Jadi saya akan hari ini tanggal 22 dan saya akan rencanakan soal ini akan tayang pada tanggal 25 pukul 8 pagi. Ya, maka
kita memilih schedule seperti ini. Dan di halaman classwork kita telah tampil ujian yang akan ditayangkan pada tanggal dan jam yang telah kita tentukan tadi. Nah, dengan cara yang sama kita melakukan untuk soal B, ya. Untuk soal B, misalnya seperti ini, soal B, latihan ujian, ya. Dan seterusnya ini kita hilangkan, kemudian kita pilih soal B, misalnya seperti ini. Oke, kita juga jadwalkan harusnya pada tanggal dan jam yang sama dengan soal A tadi. Ya, maka tampilan classwork kita akan seperti ini, ya. Tentu saja pada soal B ini adalah kita memilih students yang berbeda dengan student yang kita pilih untuk menjawab soal A. Tentu saja setiap student hanya mendapatkan satu kelompok soal, apakah dia soal A atau soal B. Oke. Demikianlah video singkat mengenai bagaimana cara melakukan ujian online, ujian daring dengan dua jenis soal atau lebih, ya. Jadi semakin banyak pilihan paket soal kita, maka semakin kecil kemungkinan mahasiswa untuk saling bekerja sama untuk bertukar jawaban, karena soal yang muncul akan berbeda antar mereka. Selain itu, dengan kita batasi waktu untuk setiap soal, maka kesempatan mereka untuk membuka catatan, melihat contekan, itu juga semakin kecil. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.